You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Pulang ke kamar, Butuh istirahat, tapi ternyata mereka udah nungguin kamu di sana. banyak hal yang nggak terlihat dan sekarang Mereka ada di sekitarmu. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Ready Radio. From Zero to Hero. Halo Sobat Ready, Balik lagi bareng gue Ara gue Yandri. di Jumat Kliwon last episode hari ini. Nah, seperti biasanya kita akan membawakan 2 cerita di satu malam. Dan kita bakal nemenin kalian tentang rasa penasaran kalian tentang mereka. Nah, lu pernah denger gak sih cerita-cerita urban legend dari orang tua atau medsos? Pernah gak? Jujur kalau dari daerah gue gak pernah. Tapi gue pernah dengar sebuah cerita. Itu tapi ini tuh dari luar kota gitu lah, luar pulau. Itu dari Batam. Tentang kayak kuntilanak gitu. Nah, itu cerita apa sih? Jujur itu kayak tentang kuntilanak yang mungkin kita tuh jarang denger dan ngerasa kayak, oh ada ya ini tuh kuntilanak. Aduh, banyak spoiler gak sih? Daripada penasaran nih, daripada spoiler, jangan lupa stay tune terus di Radio Radio. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Setiap bisikan punya kisah. Setiap kisah punya jejak yang belum selesai. Nah Sobat Ready, dari tadi kan aku udah rada spoiler dikit ya. Jadi langsung aja gak sih langsung ke ceritanya? Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya aku mau disclaimer dulu kalau cerita ini dengan nama-nama yang bakal kita sebutin di sini, entah cerita aku atau Indri, udah kita samarin semua. Betul. Jadi langsung aja ke ceritanya. Jadi ini tuh cerita berasal dari Batam, lebih tepatnya Kepulauan Riau. Di sana adalah sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah berongga. Jadi setiap rumahnya itu tuh memiliki papan, tapi itu memiliki sedikit celah yang bisa ngelihat keluar lah. Nah di rumah itu tuh tinggalnya sebuah keluarga bahagia berisi 8 orang, yaitu ada ibu, ada Tia dan kedua adiknya, serta ada 4 pria dewasa, ada Om Banda, dan kedua omnya dan kakeknya. Nah di sore hari itu pria dewasa ini seperti Om Bando, om yang lain dan kakek ini tuh lagi siap untuk pergi ke masjid. Gak lama dari itu mereka pun siap. Sebelum mereka meninggalkan rumah, mereka tuh berbicara atau mengirimkan pesan kepada Tia dan kedua adiknya untuk tidak membuka pintu jika ada yang mengetuk atau meminta dibukakan tanpa mengucapkan salam. Nah setelah itu akhirnya di rumah itu tuh tinggal Tia, kedua adiknya, dan seorang ibu tadi. Di situ tuh rumahnya tuh bener-bener kayak dikelilingi dengan canda, tawa, dan banyak kebahagiaan yang terjadi di dalam rumah itu. Walaupun sesekali ibu tuh selalu ngomong hati-hati ya nanti jatuh, seperti ya keluarga bahagia pada umumnya. Setelah menjelang malam terdengarlah sebuah ayam seperti Berkokok atau menggeram? menggeram kayak mau mengeluarkan telur. Gimana sih ngomongnya? Iya, kayak gitu pokoknya. Ya. Bertelur lah, benar. Setelah itu mereka pun ngerasa kayak ibu tuh ngerasa kalau kok ada yang aneh ya, jam segini emang ada ya Iya, gitu. harusnya pagi kan. Setelah itu ibu mencari sumber suara itu tadi di seluruh rumah. Kan tadi aku di awal udah mention kalau rumah mereka itu kan ada sedikit berongga ya. Ibu pun melihat atap kayak celah dari celah, di mana ya ayamnya gitu. Terus ibu pun kayak mengusir lah, sus gitu. Bener kayak mana ya, kayak nggak kelihatan ada ayamnya, tapi kayak nggak kelihatan itu paham. ayam gimana, paham sih? Nah setelah itu tuh ayam itu tuh pun berhenti dan sedikit menjauh lah. Gak lama dari itu suara ibu pun muncul lagi. Akhirnya karena ibu penasaran apa sih itu, ibu pun bener-bener kayak ngambil kursi dan naik ke atas untuk melihat lebih dekat ayam tersebut yang berada di atap rumah itu tadi.
Tapi nggak selang begitu lama setelah ibu naik dari kursi, ibu tuh langsung kaget dan jatuh. Tia dan adik-adiknya tadi yang awalnya ketawa ketiwi langsung terheran dan bingung. Ada apa ibu? Kenapa ya? Nah, tapi ibu tidak ada menjawab dan langsung bergegas untuk membuka pintu. Tapi sebelum sepenuhnya pintu itu terbuka, ibu langsung menutup lagi dan bergegas untuk menyuruh Tia dan adik-adiknya masuk kamar. Tia pun bertanya, ibu ada apa? Tapi ibu hanya diam dan berkata, udah ayo kita di kamar aja. Nah, tapi sayangnya setelah masuk kamar itu tadi, mereka pun tidak mendapatkan tenangan karena malah mendengar sebuah hentakan yang begitu keras seperti suara jejak raksasa, dan gak itu juga kayak suara hewan buas. Terus ada kayak Suara ayam lagi suara jangan-jangan. ayam, terus bener-bener kayak suaranya bener-bener kayak rame banget, Aduh. bener-bener kayak rumah itu Hutan tuh gitu kayak ya? dikelilingin gitu loh, paham gak sih? Paham. Nah, ya udah di situ ibu dan Tia dan adik-adiknya tuh pun cuman kayak berusaha untuk menenangkan diri dan menunggu kakek dan Omnya. om-omnya balik ke rumah. Tak selang dari lama terdengarlah sebuah ketukan pintu. Sekali, 2 kali. Udah tuh. Habis itu ada sebuah terikan seorang memanggil salam lah. Mungkin assalamualaikum gitu. Tapi dengan nada marah. Ya astaga. Ternyata itu adalah Om Banda yang tadi itu pergi ke sholat ke masjid tadi. Akhirnya ibu ngerasa, oh ternyata Om Banda. Akhirnya dibuka lah. Terus habis itu setelah habis itu ibu pun menceritakan kejadian apa yang terjadi. Dan di pagi harinya ibu juga bercerita dan lebih spesifiknya dan memberitahu Tia jika itu adalah hantu kuntilanak. Namanya itu hantu kuntilanak tulang. Jadi bentuknya itu tuh kayak ayam punya Iya, apa ini jager. apa sih namanya? Apa? Pokoknya warna merah itu ya. Iya warna tanduknya. merah itu. Aku lupa, maaf Iya. ya sebenarnya. Jager. Nah, Jengger, terus mereka tuh mulutnya tuh berlumuran iya. darah dan mereka tuh benar-benar kayak ngincar darah manusia. Oh. Jadi kuntilanak ini tuh berbeda sama kuntilanak lainnya gitu. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Setiap bisikan punya kisah. Setiap kisah punya jejak yang belum selesai. Nah, dari cerita lu, Ra, kalau misalkan ibu itu keluar terus Tia dan adik-adiknya kena ancam, gimana ya? Ra? Jujur gue juga bakal ngerasa kayaknya kayak om-omnya tadi sama kakaknya bakal ngerasa bersalah banget karena yang celaka bukan cuman ibu tapi Satu Tia keluarga. dan kedua adiknya. Bener sih. Tapi Ra, gue juga punya cerita nih. Tentang Kuntilanak juga. wow, Lu penasaran nggak? tentang apa sih, jujur penasaran banget. Ini wilayah lain sih, tapi bener-bener kayak kuntilanak. Deket atau satu pulau atau luar pulau? Kayaknya sih luar pulau, bukan di Batam, tapi di pulau lain di Jawa Barat. Oh, Langsung aja. boleh. Jadi cerita ini ada sepasang suami istri, kita sebut Putra dan Sari. Cerita ini dari Cirebon, di mana Cirebon tuh punya hal-hal mistis juga kayak di Jawa. Putra dan Sari ini dia udah menikah lumayan cukup lama, sekitar 10-15 tahun. Tapi mereka tuh belum dikasih momongan anak, Ra. Oh, udah lama banget sih. Karena hal itu, mereka percaya terhadap sakral dan ritual ini, namanya tuh pancong atau ikan jala. Itu jadi suatu antisipasi untuk Cirebon di Sungai Kria. Waktu itu Putra lagi mau cari ikan di laut. Dia naik kapal dan dia bawa jala. Nah, ketika dia udah mendebar si jala ini ke laut, dia mau ngangkat dong, mau ambil ikannya. Tapi lu tahu gak sih, Ra, waktu si jala itu mau diangkat, bukan ikan yang muncul, tapi sosok perempuan dengan kuku panjang tapi cantik. Itu dilihat kayak seperti manusia, tapi emang bener-bener manusia gitu loh. Tapi kukunya panjang serem aja gitu. Iya, serem gitu. Tapi karena dia nggak memberikan hal aneh itu, dia langsung bawa pulang ke rumah
si Jala dan orang anak perempuan ini untuk diceritakan ke istrinya. Istri itu udah mendengar dan melihat, dan istri itu jadi senang gitu loh, jadi kayak keluarga ini punya sosok anak. Mungkin karena kayak mereka udah lama penantiannya, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, kita urus sepenuh hati lah ya gitu. Bener lah ya. banget. Anak itu diurus dengan penuh kasih sayang. Nah, kuku yang panjang tadi itu dipotong sama Sari istrinya supaya dia terlihat cantik dan awet muda. Nah, si anak itu tuh udah tumbuh besar. Waktu itu Sari lagi pergi ke pasar, Putra lagi pergi ke laut lagi. Anak itu lagi beresin rumah. Nah, tapi ada satu nih yang belum gua ceritain, Ra. Apa? Waktu si Sari ini potong kuku, si kukunya itu simpen di wadah, disembunyikan sama Sari nih. Biar apa? Nah, nggak tahu. Tapi kalau misal dari kepercayaan Cirebon ini, biar si anak perempuan ini gak punya kuku panjang lagi loh, biar cantik dan awet muda. Nah, dan yang hal dihindari pun terjadi, Ra. Waktu pas tadi Sari ke pasar, Putra ke laut, anaknya itu lagi bersih-bersih rumah. Waktu di ruang tengah, dia ngeliat ada wadah yang disembunyikan. Terus dengan mata dia tuh dia tertarik gitu dong, dia penasaran. Dia buka, Ra, wadah itu. Udah kosong ya? Isinya kuku panjang dia, Ra. Dia dengan pikiran impulsif itu, dia langsung masang kuku itu ke badan dia lagi. Terus tiba-tiba dia langsung terbang aja. Bingung kan, Ra? Gimana? Jadi karena waktu itu waktu si anak ini udah terbang dan menghilang, Sari itu tuh udah di rumah. Sari itu tuh kayak panik, dia manggil anak-anaknya gitu lah. Siapa yang nama? Kita sebut aja perempuan cantik gitu lah. Kamu di mana? Ini di mana? Habis itu waktu dia ngeliat di ruang tamu, si wadah itu tuh tergeletak gitu aja. Si Sari langsung berpikir, anak dia hilang pasti karena kuku panjang itu. Jadi kuku panjang itu kalau misalnya dipasang lagi, dia berubah jadi kuntilanak, Ra. Karena Sari ini sedih, Putra kan baru pulang dari laut. Dari kejauhan jarak pintu itu, dia langsung meluk istrinya. Dan emang bener-bener kayak, Sari, jangan terlalu sedih banget. Saya punya cara untuk balikin anak itu. Mau tahu caranya apa? Gimana? Jadi si Sari ini harus menepuk bantal 3 kali pada malam hari biar anak itu balik lagi. Nah, malam udah muncul, malam tiba. Sari ketika sebelum dia tidur, dia nepuk bantal 3 kali. Terus yang terjadi, datang anak itu, Ra. Beneran datang. Si anak itu depan muka banget. Tapi fisiknya tuh berubah. Dia berubah jadi kuntilanak yang menyeramkan. Terus darah tuh berlumuran banget. Sari dan Putra pun terkejut dong. Karena itu bukan anak yang mereka mau, tapi mau gimana lagi kan, itu berubah jadi kuntilanak. Nah, hal itu jadi kepercayaan di Cirebon bahwa kalau misal tepuk bantal 3 kali pada malam hari itu pamali. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Setiap bisikan punya kisah. Setiap kisah punya jejak yang belum selesai. Jujur setelah gue denger ya Dria, dua cerita malam ini yang kita bawain, gue ngerasa ini tuh gak horor doang. Karena gue tuh merasa gak sedikit lagi sih, kayak ini tuh juga cerita yang haru. Karena gue baru tahu kalau ada orang yang berusaha sampai segitunya, bahkan sampai dia memilih jalan yang salah demi mendapatkan suatu hal yang dia mau, walau akhirnya dia mendapatkan suatu hal yang salah juga. Tapi jujur, ini gue lah tiba-tiba OOT nih. Yang tadi lu bilang tentang nepuk bantal 3 kali, jujur gue baru tahu. Bener-bener kayak, ada ya pamali kayak gitu. Nah, cerita-cerita tadi, daerah tadi itu buat kita ngerti kalau misalnya setiap daerah tuh punya aturan masing-masing. Benar, di setiap daerah pasti punya aturan dan larangan lah maksudnya. Nah, tapi kalau pamannya kan mereka tadi nepok 3 kali itu muncul kuntilanak.
Kalau Kalau- nempok meja? Keluar gua sih, Mira. Nah, kenapa sih ketawa gitu? Gak apa-apa, lucu aja. Aladin ya? Pasti ada alasan sih ketawa mulu. Kenapa sih ketawa-ketawa gitu? Menyembunyikan aja. Menyembunyikan rasa kesedihan jika ini tuh last episode Jumat Kliwon. Jujur sedih banget ngerasa kayak bisa ya kita ketawa di saat seharusnya kita ngerasa sedih. Sakit banget sih. Tapi nggak gitu yang kita tinggalin sebagai kenangan buat kalian jika kalian tuh kita tuh selalu tertawa tapi bukan kesedihan gitu. Nah, Bercanda. karena mungkin kalian akan lebih penasaran lagi dengan program-program selanjutnya, jangan lupa pantengin terus Radio di Instagram, YouTube, dan Spotify. Terima kasih Sobat Ready yang udah dengerin dari episode pertama sampai last episode hari ini tentang Urban Legend Kuntilanak, maaf typo. Gue Ara, Gue Indri. kita pamit undur diri. Terima kasih untuk Sobat Radio. Kita pamit. Tutup pintu. Buka suara, Shh, bisa jadi cerita kita. jadi cerita kamu juga. Cerita berhenti di sini. Yang kamu dengar barusan hanyalah suara. Tapi yang kamu rasakan saat ini mungkin bukan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Dan jangan lupa cek sekeliling kamu. sebelum tidur. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero.